Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semua teman-teman kelas Digital Business Marketing. Pada hari ini grup 4 akan mempresentasikan tentang salah satu teknik strategi marketing yaitu email marketing. Ya, nanti untuk lebih jelasnya akan dibantu oleh teman-teman kelompok grup 4 yaitu ada Endah, ada Hana, ada Fiona, Nia, saya, Jessica, dan juga Kartini. Pertama-tama, definisi dari apa itu email marketing akan dijelaskan oleh Endah. Silakan Endah. Kak boleh ke slide yang sebelumnya, sorry, yang Boleh. ada tulisan email marketing. Nah, baik. Ya, silakan. Oke, teman-teman, pasti kita semua sudah tahu bahkan familiar apa itu email. Bahkan kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin hampir semua orang mempunyai email ya, karena memang ada beberapa banyak hal yang syaratnya mewajibkan untuk memiliki email, bahkan untuk mengaktifkan smartphone, laptop aja kita harus mempunyai email. Untuk create social media aja kita harus punya email. Nah, karena saking banyaknya orang yang memiliki email, hal ini bisa digunakan oleh para pelaku bisnis untuk mempromosikan produk atau jasa mereka, yaitu yang mana kita akan sebut dengan email marketing. Lalu apa sih email marketing itu? Next, Kak. Oke, di sini ada definisi email marketing. Singkatnya, email marketing adalah salah satu metode online marketing yang dilakukan dengan cara mengirimkan email ke konsumen atau calon konsumen, tujuannya pun bervariasi. Mulai dari mengedukasi calon konsumen, melakukan branding, hingga meningkatkan penjualan. Cara kerja email marketing pun cukup sederhana. Pembisnis atau perusahaan bisa mendapatkan email calon konsumen dengan memberikan penawaran menarik seperti e-book gratis atau daftar webinar gratis atau hak menggunakan free trial dalam jangka waktu tertentu. Setelah mendapatkan alamat email calon konsumen, pembisnis juga bisa mengirimkan email-email menarik yang sesuai dengan tujuan utama perusahaan, sehingga pada akhirnya calon konsumen bisa tertarik untuk mengenal bisnisnya lebih jauh dan melakukan pembelian. Kita sebelumnya pernah mempraktekkan email marketing ini ya kan, yang sebelumnya Mr. Muhid pernah memberikan e-book gratis, lalu Mr. Muhid nyuruh kita untuk klik link. Setelah kita klik link, maka Mr. Muhid dapat email kita otomatis. Nah, hal itu bisa kita contoh setelah kita mendapatkan email calon konsumer, kita bisa mengirimkan penawaran kepada mereka yang menarik. Oke, next, kelebihan email marketing akan dijelaskan oleh teman saya, Hana. Oke, berikutnya kelebihan email marketing atau beberapa manfaat jika kita memakai email marketing ini. Yang pertama adalah bersifat personal. Bersifat personal ini maksudnya langsung ke konsumen secara pribadi. Biasanya kan kalau kita mau menyetujui dikirimkan email, kita ada masukkan email kita sendiri gitu. Kayak kita subscribe something website tertentu kita tertarik, biasanya customer itu akan memasukkan email pribadinya, berarti dia setuju untuk dikirimi penawaran-penawaran oleh penjual, maksudnya menawarkan jasa atau barang sesuatu. Biasanya kalau seperti ini jadi bersifatnya personal atau pribadi, dan kalau calon pelanggan udah merasa nyaman menerima email, biasanya yang menyediakan jasa atau ingin menjual barang lebih mudah untuk menawarkan apapun melalui email yang dikirimkan. Yang kedua, informasinya cepat dan praktis. Jika melakukan penawaran atau promosi
produk yang akan kita jual ke calon customer kita melalui pos atau pengiriman, itu kan akan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan email. Lalu juga dia mempermudah juga untuk menjangkau pelanggan karena hampir seluruh calon customer pasti mempunyai email dan langsung bisa diterima saat itu juga dan bisa diakses dimanapun customer-nya berada. Lalu yang ketiga adalah hemat biaya. Biaya yang ditanggung oleh yang menyediakan jasa atau penjualnya ini lebih ringan karena dan juga tingkat responsif dari pelanggan juga lebih tinggi jika menggunakan email marketing. Tidak banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Lalu yang keempat, memudahkan pengusaha atau yang menyediakan jasa atau barang itu menjalin kerjasama dengan pelanggan. Maksudnya itu jika calon pelanggan atau pelanggannya memberikan respon, maka antara pengusaha dengan pelanggannya bisa melakukan interaksi dan dapat menjalin hubungan yang baik. Jadi si pengusaha bisa memenuhi kebutuhan si customer-nya ini. Lalu juga yang terakhir, yang kelima ya ini mudah dibagikan. Mudah dibagikan, iya. Pelanggan juga mudah berbagi jika pelanggan misalnya puas dengan satu produk atau jasa dari pengusaha yang menawarkan itu, pasti si pelanggan atau customer kita dengan mudah berbagi kepada teman-temannya. Itu juga salah satu yang bisa dijadikan teknik marketing gitu. Dari saya sekian, berikutnya kekurangan email marketing. Silakan. Ya, makasih Kak Hana. Ya, berikutnya tadi sudah kelebihan ya, sekarang kekurangan email marketing oleh Fiona. Silakan Fiona. Oke, makasih Kak Jess. Berikutnya ada kekurangan email marketing. Yang pertama adalah spam. Jadi email yang kita kirim ini dapat berpotensi terdeteksi sebagai spam oleh sistem software. Jika email kita tersebut terdeteksi sebagai spam, maka email tersebut akan masuk ke folder spam yang mana konsumen tidak akan menerima atau membaca email tersebut. Maka perlu diperhatikan mulai dari frekuensi pengiriman email hingga kata-kata yang ada pada judul email. Karena ada beberapa keyword atau kata kunci seperti kata free, click here, money, lambang dolar, euro, dan pound sterling. Keyword-keyword tersebut dapat meningkatkan kemungkinan email kita terdeteksi sebagai spam. Maka perlu dikurangi ataupun dihindari penggunaan kata-kata tersebut. Dan ketika kita mengirim terlalu banyak email, dan atau jika konsumen merasa email yang kita kirimkan tidak relevan, mereka dapat unsubscribe atau berhenti berlangganan terhadap email kita yang mana kita jadi kehilangan pelanggan. Yang kedua ada masalah keterkiriman. Yang satu ini masih ada sedikit kaitannya dengan kekurangan yang sebelumnya, di mana jika email kita terdeteksi sebagai spam, maka akan berdampak pada pengiriman email. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan dan mengupdate mailing list kita untuk menghindari adanya kesalahan pada daftar email pelanggan, untuk menghindari terjadinya ketidak terkirimnya email kita. Berikutnya ada masalah size. Seperti yang kita tahu dalam mengirim suatu email, maka ada batasan tentang size atau ukuran file yang kita kirim, sehingga ada keterbatasan dalam menulis maupun desain dari isi dari konten marketing kita. Juga kita ketika email yang kita kirim berisi terlalu banyak gambar, yang mana akan memakan waktu lebih lama untuk loading, maka hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesabaran dari pelanggan. Jika memakan waktu terlalu lama untuk loading, maka pelanggan yang tadinya ingin membuka email kita akan kehilangan kesabaran dan interest, dan akhirnya
tidak jadi membaca email yang kita kirimkan. Berikutnya adalah masalah desain. Yang ini juga ada sedikit keterkaitannya dengan kekurangan yang sebelumnya, di mana kita perlu memperhatikan desain email kita sehingga size atau ukurannya tidak melebihi batas. Tetapi tidak hanya itu, perlu juga kita perhatikan dan pastikan bahwa email yang kita kirimkan dapat terlihat sama ketika diakses di berbagai device maupun berbagai email providers. Maksudnya seperti ini, tampilan email di laptop dan di HP itu berbeda, sehingga jika kita mendesain hanya untuk pengguna laptop, maka pelanggan yang menggunakan HP melihat isi email kita dengan berbeda. Mungkin desainnya jadi aneh, ada yang berubah, jadi berantakan, dan akhirnya pelanggan jadi sulit atau gagal memahami maksud dari email tersebut. Maka tidak sedikit orang yang memilih untuk mengirimkan email yang berisikan hanya tulisan tanpa gambar. Lalu yang terakhir ada fitur yang terbatas. Jadi jika dibandingkan dengan e-commerce maupun sosial media lainnya, email ternyata masih memiliki fitur yang cukup terbatas dalam melakukan kegiatan marketing secara online ini. Itu dari saya. Berikutnya Kak Jess, silakan. Ya, terima kasih Fiona atas penjelasannya. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang company atau e-commerce yang menggunakan strategi email marketing ini ya. Nanti sesudah saya memperlihatkan 2 slide luar negeri dan dalam negeri, saya akan share juga contoh emailnya langsung. Nah, ini di luar negeri ini biasanya ini berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Jadi Allianz, ada Adidas, ada Amazon ya. Kalau dari dalam negeri itu biasanya, nah ini yang suka nge-gym ya, Fit Hub baru buka, lagi viral juga di Indonesia. Dia ternyata walaupun perusahaan baru, tapi dia juga cukup gencar untuk menyebarkan promosi ya melalui email. Ada juga Zalora Indonesia, salah satu platform untuk para wanita ya untuk berbelanja, dan juga Blibli ya, salah satu e-commerce besar. Nah, berikutnya saya akan memperlihatkan contoh emailnya. Sebentar ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini berdasarkan, ini saya ambil sumbernya dari email saya sendiri ya. Jadi kebetulan saya ini nasabah Allianz. Nah, karena saya nasabahnya, jadi Allianz ini rajin sekali ya mengirimkan email baik dari ulang tahun, tapi nanti disisipkan nih, misalnya disisipkan oleh promo apa misalnya. Nah, ini kebetulan saya ambil contoh dari Hari Pelanggan Nasional nih, 4 September 2022. Jadi kita bisa lihat ya, nggak melulu nggak melulu tulisan, tapi juga Allianz membuat konten dan dikirimkan via email gitu. Jadi mereka upload ini juga ke sosial media mereka seperti Instagram, tapi untuk memberikan kesan lebih pribadi gitu ya, lebih spesial kepada para pelanggannya, Allianz mengirimkan masing-masing ke email para nasabahnya ya. Di sini bisa dibaca juga. Jadi selain mengucapkan, jadi dipakai Hari Pelanggan Nasional ini dipakai menjadi ajang juga untuk mempromosikan apa sih, kita bisa baca di bawah contohnya aplikasi apa gitu ya, aplikasi Allianz Smart Point. Nah, lalu di sini ada linknya gitu ya. Nah, lalu kita bisa lihat juga ini dari Allianz. Ada juga contoh dari Adidas nih, teman-teman. Jadi kadang kita kan zaman sekarang ya udah 2023 nih, dari 2022 viralnya TikTok terus ya. Jadi lihat produk apa di TikTok, tapi ternyata Allianz itu, nah ini bisa dilihat ya, Januari 2023 masih email pelanggannya nih, masih email orang-orang yang mensubscribe newsletternya gitu ya. Jadi nggak kehilangan zaman ya. Nah, ini juga bisa dilihat di Adidas ini
mengirimkan email dengan konten yang berbeda ya. Kalau tadi kan JPEG ya. Nah, ini dia pakai formatnya GIF. Jadi untuk memberikan kesan futuristik dan juga tidak membosankan gitu. Kan dilihatnya wow, keren ya gitu ya. Jadi shop now. Ada pasti apa ya? Sehingga tidak bosan, itu aja sih teman-teman ya lihatnya. Kan kalau misalnya cuma tulisan saja kan kesannya monoton ya. Nah, lalu masih ada 2 lagi. Nah, ini FeedHub nih ya, kebetulan saya baru subscribe Zoom FeedHub. Nah, ternyata rajin juga gitu ya. Walaupun dia ini termasuk perusahaan baru gitu, tapi rajin banget nih duit promo. Dipakai kalau tadi Allianz pakai event Hari Pelanggan Sedunia, kalau FeedHub ceritanya pakai oke New Year promo gitu ya, dikirimkan. Nah, biar resolusi 2023 kamu lebih ringan untuk dikejar. Nah, udah macam-macam ya teman-teman ya. Dikirimnya tuh bukan teks lagi, tapi mereka juga mengirimkan konten yang mereka buat, nggak cuma untuk para user Instagram atau TikTok, tapi juga email ya. Lalu terakhir, ini dari, sebentar sedikit loading, maaf. Ya, nah ini dari Blibli, karena saya juga punya aplikasi Blibli dan sudah mengaktifkan akun saya. Nah, Blibli menawarkan ini dapat emas gitu ya. Bisa dilihat juga ada pakai stiker-stiker dan seperti ini kontennya. Ya, Blibli Rewards, tukar poin dan lain-lain menawarkan program ya, program ataupun aplikasi ataupun tawaran-tawaran promo menarik lainnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau ditanya kenapa sih harus pakai email marketing gitu, eh, mengingat tadi penjelasan teman-teman grup 4 sebelumnya, ya untuk memberikan kesan spesial gitu tersendiri untuk para untuk para pelanggannya gitu kan. Kalau misalnya di Instagram kan rame-rame nih lihatnya gitu ya. Kalau dikirim ke email kan lebih ke personal nih gitu. Oke, sebentar. Saya akan kembali ke slide dulu. Ya, selanjutnya contoh mekanismenya ya akan dijelaskan oleh Nia. Silakan ya. Jadi di sini ada contoh dan mekanisme dari email marketing sendiri. Sebelumnya untuk email marketing ada 2 contohnya, yaitu promosional dan informational. Yang promosional itu adalah jenis email marketing yang berisi tulisan promosi, contohnya diskon akhir bulan, diskon hari raya, dan lainnya. Seperti yang sudah Jessica ceritakan di email yang masuk. Nah, yang kedua, informational adalah jenis email marketing yang bertujuan untuk memberikan informasi, contohnya informasi produk terbaru, informasi layanan terbaru, dan lainnya. Seperti di contoh email yang sebelumnya tadi yang memberikan email untuk atau Allianz memberikan email untuk mendownload aplikasinya. Dan kemudian di sini ada cara kerjanya sendiri. Untuk cara kerja sendiri sebenarnya sama seperti kita mengirimkan email biasanya, yaitu kita menuliskan pesan yang ingin kita kirim kepada subscriber kita, dan email itu akan dikirimkan dan pesan akan dikirimkan dan akan diterima oleh subscriber kita. Kemudian pesan akan disimpan otomatis di inbox subscriber kita. Seperti itu. Tapi untuk zaman sekarang ini ternyata sudah banyak juga jasa layanan yang membuka untuk email marketing itu sendiri, di mana jasa tersebut memberikan layanan untuk menyusun kontennya atau membagikan pesan otomatis tanpa membuat pesan kita itu menjadi spam gitu. Dan ada juga yang bagian untuk mengelola strategi pemasaran email tersebut. Begitu. Cukup dari saya, thank you. Ya, terima kasih ya Nia. Nah, teman-teman, kita sampai pada penghujung nih. Maaf, strateginya belum. Silakan strateginya ini bisa dijelaskan ya oleh Nia lagi. Boleh Nia? Silakan Nia. Saya Kak Jess. Oh, maaf.
kesalahan Nah, teknis, oke. silahkan. Oke. Yes, Ya, silakan Kak terima Tini. kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Jess. Untuk Hmm. selanjutnya adalah mengenai strategi email marketing. Ada beberapa eh, hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan daripada email marketing itu sendiri. Yang pertama adalah dengan menggunakan tools email marketing. Sebagaimana kita tahu, namanya email marketing. Berarti hal utama yang dibutuhkan adalah email. Bukan sekedar email umum yang biasa kita kirimkan, karena ini tujuannya untuk menggait pelanggan. Jadi dibutuhkan email yang menarik. Kemudian juga ada gambar, video marketing, bahkan kita juga butuh landing page website. Semua hal-hal tadi bisa dilakukan, dimudahkan dengan platform atau tools email marketing. Platform atau tools tersebut bisa berupa aplikasi ataupun website, baik yang gratis maupun berbayar. Beberapa hal yang dapat dilakukan jika kita menggunakan tools email marketing, diantaranya bisa membuat tampilan email bisnis yang menarik. Kita bisa memilih desain yang sudah tersedia atau bahkan bisa mendesainnya sendiri. Kemudian bisa membuat formulir email yang mencakup pop-up, form dengan call to action atau CTA, dan scroll box. Kemudian platform atau tools email tersebut juga bisa mengatur segmentasi list email agar pengiriman email marketing bisa tepat sasaran. Kemudian juga bisa mengirim email secara otomatis. Bahkan tools email marketing juga bisa melakukan analitik performa email marketing yang telah dikirimkan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bangun email list. Email list ini adalah daftar email atau data diri dari target pasar. Tujuannya, kenapa kita butuh email list? Email list ini dibutuhkan untuk mempromosikan produk atau layanan ke target pasar yang memang potensial. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan email list atau mailing list? Tadi sudah dijelaskan sebelumnya beberapa cara. Misalnya saja dengan memberikan penawaran yang menarik, penawaran yang berharga, e-book gratis, konten eksklusif, diskon khusus, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana agar yang kita butuhkan kan tentu saja alamat email. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan alamat email? Yang pertama yang bisa kita lakukan setelah kita mau berikan penawaran apa nih? Tentukan jenis penawaran yang ingin diberikan. Kemudian setelah itu buat CTA yang menarik. CTA atau call to action tadi bisa meningkatkan potensi jumlah email yang didapat. Pertimbangan, tapi juga harus dipertimbangkan agar CTA ini menarik perhatian dan tidak mengganggu atau tidak terlalu berlebihan. Kemudian yang selanjutnya adalah siapkan landing page. Setelah mengklik CTA, biasanya CTA ini bisa di website ketika mengunjungi website. Kemudian setelah mengklik CTA, siapkan juga landing page. Landing page ini untuk menampung pengunjung setelah mengklik CTA. Usahakan landing page ini singkat dan memberikan misalnya kita bertujuan untuk mengirimkan e-book agar mendapat email. Di landing page ini juga kita bisa menjelaskan mengenai e-book yang akan didapatkan oleh calon customer kita. Kemudian form untuk subscribe-nya juga harus singkat. Misal karena kita butuh email, cukup tuliskan formnya berisi nama dan email aktif calon pengguna saja. Kemudian yang selanjutnya adalah buat segmentasi email list atau kelompokan user. Setelah kita mendapatkan daftar email yang sebelumnya kita kumpulkan, penting untuk kita mengelompokkan email yang telah kita dapat. Kenapa? Tujuannya untuk mengefektifkan email campaign yang akan kita lakukan dan mendapatkan konversi yang lebih tinggi. Segmentasi ini membantu kita juga untuk mempersonalisasi marketing yang kita lakukan, membuat email terasa lebih personal, serasa lebih pribadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan relevan dengan calon konsumen. Beberapa pengelompokan yang bisa dilakukan misalnya berdasarkan minat, usia, lokasi, tempat tinggal, subscriber baru, blog subscriber atau orang yang mensubscribe dari lewat blog, kemudian open rate, inactivity,
seberapa sering pengguna tersebut aktif atau kurang aktif, dan lain sebagainya. Kemudian, yang tak kalah penting, yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keberhasilan email marketing juga adalah dengan mengirimkan email blast. Apa itu email blast? Email blast itu email yang dikirimkan ke banyak orang sekaligus berdasarkan email list yang sudah kita buat sebelumnya. Kenapa kita butuh ini? Ini digunakan untuk menjangkau calon konsumen secara masif dengan cepat dan mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan meningkatkan open rate email. Sebagaimana sudah tadi ada penjelasan tentang spam, bahwa kemungkinan email marketing yang dikirimkan masuk spam itu cukup besar. Percuma juga mengirimkan banyak email blast tadi yang sebelumnya, tapi kalau penggunanya tidak membuka email yang kita kirimkan, akan percuma. Jadi open rate email ini sangat krusial dalam keberhasilan email marketing. Semakin tinggi tingkat open rate email, maka kemungkinan mencapai tujuan campaign juga akan semakin tinggi. Beberapa cara yang bisa kita dilakukan untuk meningkatkan open rate email, diantaranya pakai domain yang tepat. Tingkatkan kredibilitas email dengan menggunakan domain email berbayar. Jadi ketimbang hanya menggunakan domain umum seperti Gmail, Yahoo, akan lebih efektif rasanya jika menggunakan domain email yang berbayar seperti .com, .tech, .online, .site, dan lain sebagainya. Ini akan meningkatkan kepercayaan calon konsumen atau pihak yang kita kirim email. Kemudian yang selanjutnya adalah buat email yang personal. Seperti tadi dicontohkan di emailnya yang sudah dicontohkan oleh Kak Jessica, di awal atau setelah subjeknya bersama dengan subjeknya disebutkan nama pengguna email. Itu buat salah satu tujuannya kenapa seperti itu ya agar meningkatkan open rate email. Sisipkan nama pelanggan pada subjek email. Itu salah satu cara membuat email menjadi personal. Kemudian tulis subjek yang menarik. Subjek yang menarik jangan terlalu panjang, tapi jelas, mudah dipahami, singkat. Kemudian selanjutnya adalah hindari email masuk spam. Beberapa alasan email masuk spam, misalnya judulnya tidak relevan, terlalu banyak lampiran, dan sebagainya. Beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari agar email marketing yang dikirimkan tidak berakhir di kotak spam, yang mana tidak akan terbaca. Di antaranya hindari penggunaan huruf kapital dan tanda seru pada bagian subjek. Kemudian subjek email harus relevan dengan isi email. Penting juga untuk menyediakan link unsubscribe. Selain itu, hindari kata-kata yang dianggap sebagai spam, seperti murah, gratis, klik link di bawah ini, penawaran terbatas. Kata-kata seperti itu sebaiknya dihindari. Kemudian, gunakan juga email service provider yang terpercaya. Selanjutnya, optimalkan email untuk perangkat mobile atau gadget. Tidak bisa dipungkiri bahwa di masa sekarang, kebanyakan dari kita sepertinya lebih sering memegang gadget mobile phone ketimbang laptop atau perangkat lainnya. Jadi, alangkah lebih baiknya kita mengoptimalkan hal ini. Caranya diantaranya dengan memastikan judul email masuk kategori mobile friendly. Kemudian desain email juga harus responsif. Salah satu tipsnya buat subjek email itu tidak lebih dari 10 kata. Khawatirnya akan terpotong jika lebih banyak atau terlalu banyak kata. Pastikan juga desain dan titik email responsif dan bekerja dengan baik. Langkah terakhir atau hal terakhir, strategi terakhir, ini dengan melakukan analisis performa email marketing. Setelah mengirimkan email marketing, penting juga untuk menilai, menganalisis apakah email yang kita kirimkan berhasil, seberapa besar tingkat keberhasilannya. Kenapa? Tentu saja untuk mengukur efektivitas campaign yang kita lakukan, sehingga kita bisa melakukan evaluasi jika dibutuhkan, dan umumnya hasil analisis tersebut bisa didapatkan
melalui platform email marketing yang tersedia baik website ataupun aplikasi. Biasanya sudah disertai dengan ada beberapa aplikasi yang sudah disertai dengan analisis performa email marketing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya saja deliverability. Seberapa tingkat email marketing telah sampai di kotak masuk target, kemudian open rate, click-through rate, bounce rate, dan unsubscribes. Mengukur berapa sih jumlah pengguna yang unsubscribe atau memutuskan berhenti berlangganan email marketing yang telah kita kirimkan. Untuk selanjutnya adalah Kajes. Ya, silakan. Berarti Oke, Ya, Jessica, thank saya you. close dulu ya Zoom-nya, nanti lanjutkan lagi. Ya, Sir. Baik, Oke, Sir. kita close. Teman-teman masuk lagi di link yang sama ya. Oke.